aha hu irhamna irhamna nawwir qalbana ya Allah wassalamu wafa'al wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa krim lana ma'ana bina rabbi irhamna irhamna nawwir qalbana ya Allah wassalamu wafa'al wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'ana bina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad anta habibuna Muhammad anta nabiyuna Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'ana bina rabbi irhamna irhamna nawwir qalbana ya Allah wassalamul wafa'al wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'ana bina dratuka rahmatal alamin tabarakallah ala kulli halin syukran laka ya Rasulullah syukran laka ya Nabi Allah bisuhudi ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'ana bina rabbi irhamna irhamna nawwir qalbana ya Allah wassalamul wafa'al wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'ana bina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'ana bina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad anta habibuna Muhammad anta nabiyuna Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'ana bina rabbi irhamna irhamna nawwir qalbana ya Allah wassalamul wafa'al wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah
rahmatan alamin tabarakallah ala kulli halin syukran laka ya Rasulullah syukran laka ya Nabi Allah bisuhudi ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina rabbi irhamna nawwir qalbana ya Allah wa salamul wafa'al wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Bapasu di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencukupi kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, pertolongannya, inayah atau taufiknya, serta keindahan dalam hidup kita, keindahan hidup di dunia dan akhirat kita, merasa indah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita semua di sini rezeki daripadanya, rezeki yang banyak, rezeki dan disempurnakan rezeki itu, serta afiat kesehatan bagi kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan juga afiat itu disempurnakan Allah, tamamal afiyah dan dawamal afiyah berterus-terusan, serta mudahan diberikan kepada kita syukur alal afiyah, bersyukur atas afiat yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya mustagilan, wahai orang-orang yang sibuk bid dunya an qaribil khasarati wan nadamat indaka zahiratan alaika fid dunya wal akhirah. Engkau saat ini mungkin sedang sibuk, sebenarnya kesibukan itu an qaribil khasarat adalah mendekati kepada kerugian-kerugian, wanadamat dan penyesalan indaka di sisimu. Mengapa kesibukan itu ada? Karena alasan yang paling utama kesibukan itu ialah mencari rezeki dalam hidup ini. Pilihan demi pilihan rezeki itu kadang-kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Kita justru mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, yang melupakan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan sekedar banyak mengingat Allah, bahkan seringkali kita meninggalkan sholat zuhur kita, sholat asar kita, bahkan setelah kita pulang dari rumah, pulang ke rumah kita kelelahan di rumah, kita tertidur, sehingga kita tidak sempat mengerjakan sholat maghrib, bahkan sholat isya. Itulah yang kita lakukan hari-hari kita. Keadaan bahkan hidup bermasyarakat menuntut kepada kita pergaulan,
yang kadang-kadang keadaan itu juga melalaikan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, jauh daripada mengingat Allah Azza wa Jalla atau memperbanyak salawat yang kita impikan dalam hidup ini. Begitulah yang terjadi, kata Syekh. Ya mustagilan, wahai orang-orang yang sibuk di dunia, an qaribil qasarat, sebenarnya keadaan-keadaanmu itu anil qasarat, engkau mendekati kepada kerugian-kerugian. Apa rugimu? Bahwa tubuhmu, usiamu makin menua, kemudian kematian adalah akhir hidupmu, lalu engkau ditanya di kuburmu, mempertanggungjawabkan kehidupanmu, lalu menyesallah engkau di akhirat kelak. Sebegitu menyesalnya. Johiratan alaika fid dunya wal akhirah, johirmu yang hanya tertampak adalah dunia saja. Kalau kita melihat seekor sapi, maka yang kita lihat hanyalah dunia saja pada sapi itu. Betapa tidak, sapi itu dia ke ladang, seharian dia di ladang, tidak pernah sholat dia, apalagi berzikir. Kemudian dia pulang, kemudian lelah-lelah dia istirahat, duduk, tertidur, besok pagi begitu saja. Itulah johir dunia, johir dunia. Subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang menyisakan sisa waktunya di sela-sela kesibukan itu untuk memulai dirinya mengerjakan kewajiban. Kemudian setelah itu sekedar beberapa ucapan zikir yang lirih diucapkannya, seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan mungkin dia menambah bacaan salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu itu pun sebenarnya tidaklah cukup. Namun karena kesibukan hari-hari tidak bisa lagi dia berbuat, maka perlu ada jalan, perlu ada bahasa modern, teori bagaimana mempersingkat amal-amal yang singkat itu menjadi bernilai, bermanfaat banyak. Pertama, belajarlah menghadiahkan bacaan yang kita baca itu, seperti zikir, salawat kita, bahkan sholat kita kepada ibu bapak kita, terutama kepada Rasulullah SAW, seperti ucapan ahda itu, sawaban misla jalika, atau ya Allah, ku hadiahkan semua ibadahku hari ini kepada Rasulullah, kepada ibu bapakku, kepada guru-guruku, kepada kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Niatkan saja itu. Kemudian kita tambah dengan surah Fatihah, Sayyidulahumul Fatihah, dibaca Fatihah. Begitu, maka amal-amal kita itu meningkat menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat karena kita hadiahkan, jadi berlipat ganda. Ujar Allah di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang membawa kebaikan maka baginya ada 10 kebajikan. Allah memberikan, mendatangkan kepadanya 10 kali kebaikan itu. Subhanallah. Jadi kita mengambil bonusnya, bukan hasilnya, tapi bonus. Subhanallah, bonusnya besar sekali, 10 kali. Cukupkah itu? Belum cukup. Belum juga cukup. Harus kita cukupkan lagi. Mencukupinya dengan apa caranya? Kita belajar ilmu-ilmu di dalam agama kita, seperti zikir, agar kita sambil bekerja dapat berzikir. Mulai kita belajar ilmu zikir yang disebut dengan zikir derajat. Zikir lisan kita, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa yang bisa dulu. Kemudian kita belajar lagi zikir qalbi, supaya qalbi kita mengingat Allah. Kemudian kita belajar lagi zikir nafsi, supaya kita mengerti bagaimana berzikir tanpa huruf dan tanpa suara.
Harapannya ketika kita bekerja dan berbuat tadi di kesibukan dunia kita, hati kita mengingat Allah. Mungkin lisan kita tidak bisa tersuara, tapi hati kita mengingat Allah. Nafsan diri kita mengingat Allah tanpa huruf, tanpa suara. Itu dipelajari. Bab-bab bagian tertentu di pengajian kita, bagian itu sudah saya sampaikan. Sekedar ingin diingatkan saja, zikir qalbi itu ialah yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu zikir merasakan. Zikir merasakan adanya kehebatan atau jalal Allah dan keindahan Allah. Jadi merasakan, mengingat kehebatan dan kebesaran Allah. Kebetulan kita bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan pabrik misalnya, di pabrik apa ya, kalau di Banjar ini pabrik apa, pabrik kayu lah, pabrik kayu misalnya. Duduk kita sambil bagian apanya, sambil kita di hati kita melihat bagaimana kayu itu, pabrik peliwet misalnya lah, kayu itu berputar, Masya Allah, hebatnya Allah menciptakan kayu, kemudian ada mesin berputar. Semua itu kita sadari bukan kehebatan manusia, tapi kehebatan Allah Azza wa Jalla menciptakan akal pikiran manusia sehingga akhirnya kayu itu menjadi peliwat yang besar. Subhanallah. Kemudian orang dari bekerja itu dapat uang, dapat rezeki dari Allah. Maka berpikir seperti itu kita sambil mungkin unggut-unggut, sambil senyum kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu kita berzikir menggunakan hati kita. Jadi namanya zikrul qalbi. Kemudian kita meneruskan lagi zikir yang selanjutnya, zikir tanpa huruf, tanpa suara, hisiyah. Hisiyah itu perasaan yang terdalam, rasa kita. Zikir rasa kita bahwa tanpa huruf, tanpa suara, bahwa tujuan hidup kita, kesadaran kita dalam hidup ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita bekerja untuk mencari makan minum ini sesungguhnya tidak lain adalah hanya sekedar melengkapi daripada kewajiban kita, bertawajuh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu kita ingatkan dalam diri kita, tawajuh kita lillahi ta'ala, seperti bacaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini wajahtu, sesungguhnya wajahku kuhadapkan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Ini adalah paling tidak seperti, cukupkah itu? Belum cukup. Kita perlu zikir sir ya. Zikir sir, yaitu zikir muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah dalam hidup ini. Subhanallah. Paling tidak seperti itu kita membuat cara-cara amaliyah dalam hidup ini. Tuzhiru nadamatuka yaumal qiyamati ma'an. Kalau engkau tidak melakukan seperti itu, maka engkau dijahirkan hidup di dunia ini hanyalah akan menuai itu, menuai padi berarti memanen. Nadamatuka, penyesalan saja kamu, kata saya, yaumal qiyamati ma'an, yaitu pada hari kiamat saja kamu akan memanen penyesalan saja. Yauma taghabun, yaitu hari yang di dalamnya kamu dilepaskan seperti hewan yang dilepaskan dari sangkarnya untuk menemui siksaan Allah. Yaumal fadihah, hari yang sangat jelas. Yauma nadamat wal qasarat, yaitu hari nadamat wal qasarat. Nah, jadi kita belajar kayak apa caranya melakukannya, yalah. Nah, bisa kalau lah nang disampaikan itulah mengamalkan. Ya kelak.
amun kada ada gawian, oh nyaman bana di rumah ya lah, amunnya kita sambil pekerjaan ini ngalih ya lah. Nah setelah sholat, setelah berwirid, berbacaan wirid kan ada bacaan duduk sebentar, mempelajari apa nih, zikir. Oh zikir lisan sudah, tadi aku membaca amalan ya lah. Sekarang zikir hati tadi apa? Oh belajar melihat sesuatu di hadapan kita melihat di situ terjalin hubungan antara suatu benda dengan Allah aja wajalla. Di situ adakah kebesaran Allah? Adakah keindahan Allah? Ambil salah satu keindahan Allah atau kebesaran Allah, atau kita tidak tahu kebesaran keindahan Allah tapi membuat kita kagum kepada Allah, menyadari itu disebut dengan zikir hati. Kemudian yang ketiga adalah zikir nafsi yang bersifat hisyah bila harfin wala sautin, tidak ada huruf suara. Harus kita pahami bahwa tawajuh hati kita, jiwa kita menghadap Allah aja segala sesuatu hidup ini tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah aja wajalla. Begitu saja seperti firman Tuhan, ma khalaqtu, bukan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya mengabdi kepada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Renungkan hati, zikir. Namanya zikir bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Tawajuhkan hati, ya Allah hanya kepadamu ya Allah. Diulangi, ya Allah hanya kepada Engkau tujuan hidup hamba ini. Ya Allah hanya kepada Engkau tujuan. Ditanamkan terus supaya timbul zikir nafsi, zikir tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian kalau ingin menambah lagi zikir sir, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah aja wajalla subhanallah dalam hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma ghafir ummatan li nabiyina Muhammad wa du'auna ya Allah khairan lahum fil hayati. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma aslih ummatan li nabiyina Muhammad wa yaslahul ummata min pira wa satallahu fil khair. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Ya Allah ya wasi'ar raja, Allahumma astur
min bala طيبا